Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Aswokes dan kita sudah memasuki segmen berikutnya Pak, Bu. Oke, untuk segmen ini kita akan membahas tentang kegiatan belajar mengajar. Oke, kita langsung masuk saja ke poin pertama ya Pak, Bu. Oke, untuk poin pertama itu kita mau membahas tentang persiapan TKA. Jadi murid-murid itu kemarin ngisi Digiform dan mereka tuh meminta ini Pak. Mereka tuh pengen kayak apa di kelas itu lebih sering soal-soal yang ditampilkan atau soal-soal yang dikasih dari guru itu kesulitannya atau bentuk soalnya itu mirip seperti ini soal TKA. Karena emang nggak semua siswa mendapat fasilitas yang sama kayak les atau bimbel gitu. Jadi bagaimana tanggapan atau jawaban dari Bapak atau Ibu? Baik, saya akan coba bahas gitu ya. Untuk masalah persiapan TKA ini memang menjadi momok tersendiri bagi siswa gitu ya. Jadi sebetulnya untuk TKA ini beberapa guru memang sudah menerapkan. Beberapa guru ya, mungkin ada juga yang belum menerapkan karena satu sisi kita mengejar materi, satu sisi lagi jamnya sering terganggu. Itu yang pertama. Tapi tidak bisa menyalahkan juga karena memang kurikulumnya yang memang agak berbeda gitu. Cuman dari sisi lainnya, sebetulnya untuk persiapan TKA ini kita sudah sering menggulirkan ketika rapat orang tua. Kita udah bilang nih ke orang tua gitu ya, bagaimana Bapak Ibu persiapan anaknya mengenai TKA, silahkan kalau mau ikut. Kita sudah bekerja sama dengan pihak luar yang tidak membebankan terlalu besar. Kalau di luar bisa sampai jutaan gitu ya, kalian les gitu kan. Tapi kalau bareng-bareng di setiap hari Sabtu gitu ya, itu kurang lebih berapa ya, begitu 500 ya per anak ya, 1 juta gitu, maksimal di segitu. Dengan 40 jam pertemuan gitu di setiap Sabtu. Sebetulnya itu lebih memudahkan kalian dan juga memang membahas soal-soal TKA juga. Tapi responnya kan ya seperti kalian lihat, cuman ada 4 orang ya. Dari segi yang penyedia juga mereka rugi sebetulnya kalau memang harus seperti itu ada gitu di sekolah. Sebetulnya ini nih yang jadi masalah gitu. Pengennya, maaf ya, pengennya gratis terus gitu kan, tapi ya dari sekolah juga kita tidak bisa untuk membayar penuh seperti itu terus, penyedia pengajar dari luarnya untuk TKA. Ya memang kalau untuk terbiasa dengan soal-soal TKA, seperti halnya guru-guru yang sekarang juga saya yakin guru-guru di Semapo ini terus maju, tidak stagnan kalau kalian lihat gitu ya. Karena daya saing guru di Semapo ini juga tinggi, tidak mau kalah sama guru-guru yang lain, termasuk ibu-ibu yang sudah pada sepuh gitu ya. Tapi mereka daya juangnya luar biasa. Itu yang saya salut dari guru-guru Semapo, itu hebat-hebat. Mereka mau belajar terus gitu, tidak mau kalah gitu ya dengan teknologi dan juga update soal gitu. Itu mungkin ada lagi Bu Mitri atau BLP yang mau ditambahkan? Mungkin Ibu tambahkan ya tentang persiapan TKA. Di soal-soal TKA itu sebagian besar kan soal tentang literasi dan numerasi ya. Dan itu membutuhkan harus banyak membaca. Nah, dari pengamatan Bapak Ibu guru ke kalian, untuk minat baca dari kalian itu rata-rata menurun. Jadi harus dua pihak ini datangnya. Dari guru menyiapkan soal-soal TKA, tapi dari niat kalian juga harus benar-benar serius. Jadi harus dimulai sekarang dengan dengan banyak membaca. Karena di situ soal-soal TKA itu sebenarnya kemarin fisika itu nggak ngitung-ngitung. Yang jadi awalnya kalau pelajaran fisika kan identik dengan hitungan ya, dengan rumus-rumus yang begitu banyak gitu. Tapi kenyataannya enggak, sebenarnya itu dari konsep-konsep aja, dan konsep itu akan terlatih dengan banyak membaca. Kalau enggak sering membaca ya ngelihat soalnya aja kadang udah mindsetnya soal ini sulit, bacanya panjang, padahal tidak. Kalau kalian terlatih mulai dari sekarang untuk gemar membaca, insya Allah TKA itu berarti kalian sudah mempersiapkan diri ya. Ditunjang dari Bapak Ibu guru, nanti ketika membuat soal-soal latihan itu ya soal-soal yang sudah mengacu ke TKA, dan intinya soal TKA itu pasti bacaannya panjang gitu ya. Ya, baik, izin menyampaikan tambahan sedikit terkait dengan TKA ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ajo dan Bu Miti tadi, TKA ini memang memiliki tipikal soal yang berbeda dengan CP yang ada pada kurikulum di SMA. Nah, tipikalnya bagaimana? Tadi disampaikan oleh Bu Mitri, literasi numerasi. Kalau kalian lihat,
satu soal TKA itu banyak yang hanya satu halaman. Bukan hanya satu halaman, tapi memuat satu halaman soal kalau dicetak itu ya. Dan di dalamnya terdapat beberapa informasi yang bisa dijadikan beberapa soal. Nah, tentu untuk bisa menaklukkan TKA ini sebetulnya bukan masalah aku bimbel atau aku tidak bimbel, tetapi yang terbanyak perlu ada kesungguhan dari siswa untuk siap TKA adalah giat berliterasi. Izin menyampaikan, kebetulan Ibu Guru Bahasa Indonesia mengampu kelas 10 ya saat ini. Kalau literasi saat pembelajaran bahasa Indonesia, Ibu suka selipkan di bagian awal. Jadi siswa yang dulu merasa tidak ada minat untuk literasi, seiring dengan perjalanan waktu saat refleksi pada giat KBM di akhir semester dan akhir tahun ini, mereka merasa ada perubahan yang signifikan menjadi menyukai literasi. Dan Ibu berharap semoga budaya literasi ini bukan sekadar slogan ya. Maka kan literasi kan ada salam ya kan? Tahu tidak salam literasi? Iya, salam literasi. Nah, ini mudah-mudahan bukan sekadar slogan, tapi benar-benar menjadi sebuah pembiasaan. Dari segi sarana prasarana kurang apa coba ya? Kita punya perpustakaan. Perpustakaannya ada yang konvensional, ada yang digital. Semuanya itu menunggu kehadiran para siswa. Kehadiran siswa baik kelas 10, 11 ataupun kelas 12. Kami merindukan perpustakaan itu dipenuhi oleh orang-orang yang literate, orang-orang yang membaca, orang-orang yang berdiskusi terhadap isi bacaan, bedah soal, latihan-latihan soal TKA atau yang lain-lainnya. Bukan yang, mohon maaf ya, bukan yang berbaring di perpustakaan karena nyaman atau malah sekadar tiktokan di sana. Bukan seperti itu ya. Jadi sebetulnya TKA itu sederhana, bisa dimulai dari diri sendiri. Kapan? Sekarang ya, dengan hal yang kecil dulu barangkali ya. Contoh-contoh soal TKA secara googling juga banyak tersebar. Jadi karena CP-nya berbeda antara SMA dengan contoh soal TKA, itu yang menjadi salah satu kendala kami dari guru untuk membedah TKA secara spesial. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawaban dan kesediaan Bapak dan Ibu dalam menjawab aspirasi mengenai TKA ini. Ini menambah insight baru bagi kita sebagai murid. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sama-sama. Lalu kita lanjut ke aspirasi yang selanjutnya. Ada beberapa siswa yang mengusulkan mengenai aspirasi ini. Jadi banyak siswa yang ingin mengikuti lomba seperti OSN, O2SN, OPSI, dan LDBI. Nah, ataupun lomba-lomba yang diselenggarakan oleh kementerian lainnya. Tapi mereka ini berharap adanya bimbingan yang lebih intensif dan terarah, entah dari guru atau bimbingan dari pembimbing gitu Ibu. Tidak lupa juga keringanan tugas sekolah selama persiapan tugas mereka, selama persiapan lomba mereka, karena hal ini tuh bisa berpengaruh dalam persiapan mereka, supaya persiapan mereka semakin matang dan meningkatkan kemampuan serta meraih prestasi mereka gitu. Siapa dulu? Baik, untuk masalah membahas persiapan lomba-lomba kementerian gitu ya, itu seperti OSN, FLS 3N ataupun LDBI dan sebagainya gitu ya. Sebetulnya dari semua poin ini udah enak. Udah enaknya seperti apa? Dari soal pembimbingan OSN sendiri, mereka sudah dibebaskan selama masa sebelum lomba, mereka sudah boleh dispena. Bebas tuh, mereka boleh belajar di perpus mandiri, atau misalkan terkadang anak-anak juga suka belajar secara online gitu ya, ataupun memang ada beberapa hari yang anak-anak memang latihan khusus bersama pelatih OSN. Begitu pula dengan FLS 3N dan juga LDBI. Terus yang dikhawatirkan anak-anak selama ini adalah tugas yang sangat memberatkan, saya yakin itu. Dan itu juga yang menjadikan anak-anak yang lain tidak ingin mengikuti lomba ini gitu. Lomba-lomba ini gitu. Pada kenyataannya enggak. Dari guru-guru yang lain biasa-biasa aja, dan anak-anak yang mengikuti ini juga
nilai saya tidak turun kok Pak, malah naik, bagus gitu. Ini jadi kekhawatiran kalian yang terlalu berlebihan ini menjadikan ajang yang sangat penting ini gitu ya, ajang-ajang yang bagus untuk masa depan kalian terganggu jadinya gitu. Seperti itu. Karena yang udah-udah juga memang mungkin terganggunya seperti ini mungkin ya. Ketika mereka akan disband, tahu-tahu ada ulangan. Yang jadinya masalah adalah kalian tidak ingin ulangan susulan, itu aja sebetulnya. Salah satunya itu dari saya, dan saya tanyakan kepada yang lain juga, Pak saya nggak ingin ulangan susulan, pengen bareng sama teman-teman, kalau susulan itu gimana gitu. Ini yang jadi masalah sebetulnya gitu. Kalian udah diberikan kesempatan dispensasi yang bebas, tapi kalian sendiri yang memilih untuk masuk kembali gitu kan, mencabut dari akar dispensasinya. Mungkin dari Ibu ada yang mau menambahkan? Ya, baik, terima kasih. Tentang siswa yang ingin ikut berbagai lomba, terutama dari kementerian ya, ini adalah anugerah untuk kita semua, untuk SMA 2 Cibinong ya, karena tidak mudah mengirimkan murid yang bisa mengikuti berbagai lomba tadi. Untuk yang tingkat kementerian tentu saja indikatornya beda ya. Karenanya tak jarang di sekolah kita diadakan semacam audisi ya Pak ya. Audisi untuk mencari siswa mana yang kira-kira lebih cocok untuk dikirim pada event tersebut. Apalagi mata lombanya banyak ya. Kalau di OSN ada berbagai mata pelajaran atau ya. Kalau di FLS 3N ada berbagai mata lombanya. O2N juga sama seperti itu. Dan sekolah lagi-lagi senantiasa mengevaluasi ya. Mengevaluasi harus seperti apa. Baru Anda ketahui SMA 2 Cibinong itu pernah menjadi raja ratu juara umum FLS 3N dan OSN itu tahun berapa saat Pak Bambang itu dulu juara umum dua-duanya. OSN juara umum, FLS 3N juara umum. Jadi bersanding. Dan ini adalah mimpi kita bersama. Semoga hal ini bisa kita gapai lagi. Karena apa? Sekarang itu sulit. Mohon maaf ya, tidak bisa dipungkiri. SPMB yang jalur zonasi itu bisa juga menjadi salah satu PR kita. Karena inputnya beda antara dulu dengan sekarang. Bukan berarti mengerdilkan atau mengecilkan, karena kami yakin setiap siswa itu akan bertumbuh, akan bergerak apabila dia satu punya niat, yang kedua punya mimpi, yang ketiga punya kemauan, ya, dan berikutnya tentu saja punya kemampuan. Dan semua aspek ini insya Allah didukung oleh sekolah. Dalam hal ini oleh manajemen, oleh pembimbing pada mata lomba tersebut ya. Hanya barangkali mohon maaf apabila kami sebagai pembimbing tidak bisa kalau harus membersamai setiap latihan. Misalnya latihannya tiap hari, guru kan aktivitasnya banyak ya. Apalagi yang di manajemen tugasnya banyak sekali. Tidak bisa kalau harus standby menemani dari pagi sampai sore misalnya untuk lomba tertentu. Paling kami lakukan ada arahan, ada bimbingan, bisa langsung, bisa melalui digital ya. Itu yang biasanya kami lakukan gitu ya. Ada kalanya juga bimbingan langsung atau bahkan mendatangkan pelatih khusus ya. Seperti OSN itu ada tenan dari luar dan O2SN juga. Dan ini adalah kembali lagi Pak, masalah keuangan juga berpengaruh ya. Itu tambahan dari Ibu. Mungkin Ibu menambahkan sedikit tentang bimbingan ya Nak. Insya Allah Bapak Ibu guru itu selalu welcome. Jadi apa yang dikatakan BLP tadi benar, tidak selalu bisa membersamai waktu latihan. Tapi kalau kalian latihan mandiri, lihat sikon. Kalau Bapak Ibu guru lagi nggak ada kegiatan, kalian datang ke Bapak Ibu guru, insya Allah dibimbing kok ya. Kalau nggak ada waktu kan bisa lewat digital, lewat online. Sekarang lebih mudah. Seandainya malam-malam ada yang menanyakan permasalahannya karena Ibu bidang studinya fisika, pembahasan soal insya Allah sih pasti kita ya akan fasilitasi. Kemarin seperti yang anak mutasi ya bukan OSN itu yang Mirja
dia selalu datang, emang gigih darinya, tumbuhnya harus dari diri pribadi, emang dia emang gigih untuk pengen bisa. Jadi lihat-lihat kalau ngintip-ngintip di ruang wakase kan, kalau ada yang kosong belajar fisika, kosong lagi belajar kimia, dan alhamdulillah numpang di sini berapa bulan sekarang dapat terima di PNJ. Kan mutasinya udah kelas 12, cuman berapa bulan belajar di kita ya. Tapi alhamdulillah makanya dia bersyukur banget. Jadi insya Allah Bapak Ibu guru itu selalu welcome untuk kalian yang mau bimbingan. Tapi lihat-lihat sikon ya, kalau terjadwal ya sulit karena kita kan banyak agendanya dan tugas utamanya kan adalah mengajar. Mungkin waktu pulang sekolah janjian dulu, atau kalau mau online ya pasti permisi dulu, nanti ngatur waktu, mungkin itu. Terima kasih, semuanya kita dukung kok insya Allah. Baik, terima kasih Ibu Bapak atas jawaban-jawabannya terkait ketakutan-ketakutan kita, terutama soal TKA ya Bu, Pak. Karena TKA ini lumayan menyangkut kelulusan kita ke kampus-kampus favorit atau kampus yang bahkan memang kita inginkan gitu. Oke, teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, tingkatkan minat literasi kita karena berawal dari literasi semuanya insya Allah lancar, apalagi kalau sudah berkaitan dengan akademik. Lalu juga ini semua kembali ke niat dan juga inisiatif masing-masing juga. Oke. Dan untuk kesimpulan yang lomba, sebenarnya kesimpulannya itu murid-murid sudah didapatkan dispensasi sebelum lomba dimulai, dan guru-guru Smavo juga juga selalu mendukung dan dapat membantu kalian, tapi tergantung juga melihat kondisi guru tersebut sedang sibuk atau tidak gitu teman-teman. Wah, gak kerasa ya Pak, Bu. Udah di penutup aja kita ya. Alhamdulillah ya. Sukses buat kalian nanti. Ya, terima kasih juga untuk kesempatan podcast ini. Semoga akan ada podcast-podcast lain. Iya. Ya, terima kasih ya untuk kesempatan Ananda sekalian mengundang kami dalam kegiatan podcast ini. Semoga ada lagi podcast lain yang sifatnya solutif. Mencari permasalahan itu mudah, tetapi mencarikan solusi atas permasalahan itu jauh lebih sulit. Ya, Ibu yakin, Ibu percaya anak-anakku yang sekolah di SMA 2 Cibinong, baik itu angkatan 31, 32, 33 dan seterusnya, tidak sekadar kritis dalam permasalahan, tapi diharapkan juga bisa berpikir kritis untuk mencari solusi secara bersama-sama. Demi apa? Demi mewujudkan visi SMA 2 Cibinong yang tangguh, berakhlak mulia, tangguh dan unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman, kita hari ini sudah melaksanakan pembahasan aspirasi-aspirasi bersama para Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Semoga dari masukan-masukan dan pembahasan yang sudah dibahas oleh Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah ini dapat menjadi bahan pertimbangan supaya sekolah kita menjadi semakin meningkatkan kualitas pembelajaran dan lingkungan belajar di sekolah. Oke, semoga apa yang kita tadi sudah bicarakan bisa menjadi solusi, dan mungkin kalian yang bertanya-tanya terkait hal tersebut juga sudah menemukan jawabannya ya. Dan semoga apa yang sudah kalian aspirasikan bisa terrealisasi secepat mungkin dan kita dapat merasakan dampak positifnya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktu untuk membahas aspirasi-aspirasi ini bersama kami di kala kesibukan Bapak dan Ibu pada saat ini. Terima kasih banyak. Sukses ya. Baik, kita cukupkan Aswokes kita kali ini. Harapannya semoga aspirasi kita menjadi kenyataan. Oke, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.